bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul pada sore hari ini untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau bertahta dalam pujian kami, kiranya Engkau penuhi ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Darah sukacita-Mu itu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara. Saya ucapkan selamat sore, selamat berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang. Ucapkan Tuhan Yesus setia bagi saya dan saudara. Terima kasih. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Amin. Dalam Yesus Kristus yang menghibur bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan adalah segalanya bagi setiap kami. Dan kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan sayang-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
saat sore hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu haleluya mengiring hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu ya Yesus. Kami tahu kami tidak bisa membalas segala kasih-Mu. Kami tidak bisa haleluya membalas segala anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami haleluya, kami hanya punya hidup ini ya Yesus. Kami rindu hidup kami selalu haleluya menyenangkan hati Engkau. Hidup kami biar haleluya selalu seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami haleluya hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tegur kami jika kami haleluya belum berkenan di hadapan-Mu, jika kami salah ya Bapa. Dan kuatkan iman kami saat kami lemah ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang telah memimpin kami di alam puji-pujian. Biarlah hidupnya semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah haleluya Kau bekerja dalam hidup hamba-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu agar firman yang hamba-Mu sampaikan kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam ibadah tengah minggu di awal tahun 2025. Puji Tuhan, semua kita yang datang adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau lihat ada satu kisah yang saya ambil di dalam Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12, satu perikop. Kita akan lihat ayat ini dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitab masing-masing. Saya akan baca Injil Markus pasal yang kedua. Orang lumpuh disembuhkan. Sudah dapat? Katakan amin. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam atau tempat tidur, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Ini kisah tentang orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8, ada juga di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 26. Ya, kisah yang sama dan orang yang menulisnya berbeda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di dalam Injil Lukas, saya baca di sana dikatakan pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Tadi tidak ditulis di kota Kapernaum, cuma di sebuah kota. Di situ ada seorang, salah baca saya. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi, ahli Taurat, duduk mendengarkannya. Ya. Ternyata saat Yesus ada dalam mengajar di rumah, kalau yang saya baca tadi di Injil Markus di Kapernaum, ternyata ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat duduk mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yesus. Dan dikatakan mereka itu datang dari semua desa di Galilea, di Yudea, dan dari Yerusalem. Saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, ya, di Injil Markus tadi kita baca dikatakan ia memberitakan firman kepada mereka. Dikatakan Yesus disertai dengan kuasa, ya. Dikatakan kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga dia dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak diceritakan sakitnya apa, tetapi namanya orang sakit tentu berbagai macam penyakit yang orang yang sakit itu datang kepada Yesus. Dan salah satu dikatakan di sini bahwa ada orang lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Orang lumpuh tentu tidak bisa jalan. Namanya lumpuh, tentu dia butuh orang lain. Dan betul, di sini dikatakan ada 4 orang yang membawa orang lumpuh ini, ya. Dia mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia harus memerlukan orang-orang di sekitarnya. Dan dikatakan, ya, mereka bawa orang lumpuh ini bukan hanya diangkat, digotong begitu saja, tetapi tempat tidurnya, Bapak Ibu Saudara, diangkat, dibawa. Namanya orang banyak, ya, tidak ada lagi jalan untuk bisa orang lumpuh ini dibawa di depan Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman dari orang lumpuh ini tidak dibilang itu saudara atau siapa, tetapi hanya dikatakan bahwa ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh orang. Karena tidak ada lagi jalan, karena terlalu banyak orang saat itu, ya. Akhirnya mereka membuka atap rumah di mana Yesus memberitakan firman. Tahu caranya gimana, ya? Karena saya melihat kalau rumah-rumah di sana itu jarang yang pakai genteng atau seng. Mereka kalau buat rumah itu atasnya itu di dak gitu, ya. Tapi mungkin tempat di mana Yesus memberitakan firman Tuhan itu mungkin atasnya itu pakai atap gitu, tidak tahu pakai atap apa. Jadi bisa dibongkar, bisa dibuka, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ dikatakan akhirnya orang lumpuh itu, ya, ada di depan Yesus, ya. Dan dikatakan oleh Yesus ayat 5, Markus pasal yang kedua ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Haleluya. Yang Tuhan Yesus lihat pertama kali bukan iman yang ada di dalam orang sakit ini, orang lumpuh ini, tetapi yang Yesus lihat
iman dari keempat orang yang menggotong, yang membawa si sakit kepada Yesus. Dan luar biasa Yesus katakan, ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Amin. Yang bisa mengampuni dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satupun manusia yang ada dalam dunia ini seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang bisa merasakan kesedihan oleh manusia, yang dialami oleh manusia. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan sukacita yang dirasakan oleh manusia. Bahkan dia juga dapat merasakan beban-beban hidup berat yang dipikul oleh manusia, terlebih beban dosa. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengampuni dosa. Amin. Hanya Yesus Tuhan kita yang kita sembah siang dan malam, yang dimana kita taruh harapan kita hanya kepadanya, dan yang dimana kita sebagai orang percaya beriman kepadanya. Amin. Keempat daripada rekan-rekan orang lumpuh ini, Tuhan Yesus lihat ada iman. Kalau bicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat di dalam kitab Ibrani, ayat yang tidak asing bagi kita anak-anak Tuhan tentang iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentu dalam hati keempat orang yang menggotong si lumpuh ini, ya, dia punya harapan yang besar. Dia punya kerinduan agar mungkin rekannya ini, saudaranya ini yang lumpuh, tidak dibilang berapa tahun, berapa puluh tahun, belasan tahun dia mengalami sakit lumpuh. Tetapi yang menjadi kerinduan dari keempat orang ini, bahwa tentu mereka mengharapkan kesembuhan buat si lumpuh. Mereka punya iman yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin dalam hati keempat orang ini dia berharap, oh Tuhan tolong, ada Yesus di Kapernaum. Aku kepingin, aku punya kerinduan agar koncoku ini, dulurku ini, sahabatku ini sembuh dari sakit penyakit, sehingga bisa lagi mungkin bermain bersama atau bekerja bersama. Dan itulah yang Yesus lihat di dalam keempat orang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam Lukas juga, kalau tidak keliru saya lihat, saya baca di sana, Tuhan juga bilang seperti itu, ya. Ayat 20, Lukas pasal 5 ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Di satu sisi, ya, keempat orang ini mereka tentu bersukacita, mereka bergembira, mereka senang. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada orang-orang yang tidak senang waktu itu melihat ada yang sembuh, ada yang dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, adalah orang-orang
Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang mengerti firman, mereka yang menjadi panutan orang-orang saat itu tentang agama, tapi mereka tidak suka. Kalau orang lumpuh ini sembuh, orang lumpuh ini terima mujizat, terlebih yang Yesus bilang kepada orang lumpuh ini apa saudara tadi? Dosamu sudah diampuni. Haleluya. Ya. Dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar Makedonia, biarlah kita saling saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Kalau ada yang lemah, kita kuatkan. Kalau ada yang sakit, kalau kita mungkin tidak bisa bantu, kita bisa mendoakan. Amin. Ya. Seperti keempat orang ini, mereka merindukan supaya ada perubahan di dalam kehidupan si lumpuh ini. Makanya waktu mungkin mereka dengar Yesus ada di desa mereka atau di kota mereka, cepat-cepat mereka bawa orang lumpuh ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari mengawali tahun 2025 sebagai keluarga Makedonia. Saya dengan Om sebagai gembala dari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama saling mendukung, paling tidak di dalam doa kita. Amin. Kalau mungkin kita bisa membantu, puji Tuhan. Bantu itu tidak harus pakai duit, pakai pikiran, ya, pakai tenaga. Kita bisa dengan kata-kata, kita bisa menyemangati orang-orang yang kita kasihi. Amin, saudara. Ya. Mungkin saya dengan Bapak Gembala saudara mungkin terbatas untuk memperhatikan satu demi satu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada saudara yang lemah, ada yang sakit, ada yang memerlukan bantuan dan Bapak Ibu Saudara mampu, monggo, paling enggak meringankan beban saya dan Bapak Gembala. Kita belajar dari keempat orang ini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita renungkan, kita membayangkan musuh orang lumpuh dengan tempat tidurnya. Di sini di Markus dibilang tilam. Mungkin tempat tidurnya tidak gede, tapi enggak, tempat musuh itu tidak dibilang berapa jaraknya dari rumah untuk datang ke tempat di mana Yesus ada mengajar atau memberitakan firman Tuhan saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keempat orang ini juga dia tidak memiliki hati yang putus asa, semangat. Piye carane agar temanku ini bisa paling enggak dilihat sama Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau sembuhkan atau gimana, pokoknya wes tak bawa datang sama Tuhan Yesus. Mereka tidak putus asa, mereka kerja sama, mereka memiliki kepedulian. Kita juga keluarga Makedonia, taruh di hati kita masing-masing kepedulian sesama kita, Makedonia. Amin. Kompak Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kompak, yang satu mungkin wes kesel, wes aku tak mandek se. Piye carane mau ngusung? Kan perlu orang 4, 1, 2, 3, 4.
Atau 2 orang, "Wes aku wes capek, wes mandek di sini aja, gak usah ketemu Yesus." Itu loh banyak sekali orang-orang yang mau ketemu Yesus. Tapi dengan semangat, dengan tidak putus asa, dengan memiliki kepedulian yang begitu besar, akhirnya apa yang menjadi iman, kepercayaan mereka, semangat mereka terbayar. Haleluya. Saya baca di Google dikatakan peduli itu artinya sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, memberi perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar. Haleluya. Si lumpuh ini akhirnya dia mengalami apa yang mungkin selama ini dia harapkan. Kepingin sembuh, kepingin sehat, kepingin berjalan seperti orang-orang normal pada umumnya. Ketemu Yesus, bukan hanya disembuhkan, tetapi kuasa pengampunan dari Yesus berikan kepada orang lumpuh. Haleluya. Ya. Dikatakan tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Haleluya. Yang tadinya diusung, akhirnya pulang, dia bawa sendiri tempat tidurnya. Puji Tuhan. Alami kemenangan yang luar biasa. Ya. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 25 di sana ditulis, orang lumpuh ini dia mengangkat tempat tidurnya dan dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ada tanda, ada rasa syukur yang luar biasa dan dia alami saat itu, sehingga walaupun dia mengangkat tempat tidurnya pulang, dia memuliakan Allah. Kita sebagai keluarga Makedonia, ya, kita mau terus memuliakan Tuhan. Amin. Dengan segala apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, kita buat untuk sesama kita, terlebih keluarga. Di dalam keluarga Makedonia, firman Tuhan katakan, buat seperti untuk Tuhan. Amin. Dan apa yang kita perbuat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam keempat hati orang-orang yang mengangkat si lumpuh ini, mereka juga punya kasih, saudara. Ya, kalau mereka tidak punya kasih juga, tidak punya iman, buat kerjaan baru, tetapi dengan kasih, seberat apapun itu menjadi ringan. Amin. Dikerjakan dengan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita perlu mengikuti teladan mereka. Kita dapat melakukan banyak hal ketika kita bekerja sama dengan orang-orang lain. Seberat apapun beban kita, sesulit apapun pekerjaan, dan sebesar apapun rintangan,
Kalau diusung bersama pasti menjadi lebih ringan. Amin. Keberhasilan dalam melakukan sesuatu pastilah membanggakan. Tetapi hasil yang luar biasa hanya dapat kita capai bila kita mau melakukannya bersama-sama. Kita mau taruh di hati kita, ya, kita mau bergandengan tangan di tahun 2025 ini. Kita mau jalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan keluarga Allah, Makedonia Family. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biar apa yang kita kerjakan hari ini, besok, dan seterusnya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi mari lewat peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, kita ingat kita harus tidak punya hati yang putus asa. Amin. Seberat apapun pekerjaan Tuhan, seberat apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di rumah, di kantor, di perusahaan, di mana saja, di sawalan, kita mau mengerjakan itu bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kita setiap hari. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupakan ada kasih Yesus di dalamnya, ya, supaya segala sesuatu untuk mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Ada pujian yang berkata, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Yesus di saat Dia menyembuhkan si lumpuh juga, Dia punya kasih yang luar biasa. Ya, Dia tidak tanya ibu tetapi Dia mau lihat iman dari rekan-rekan orang sakit ini. Dia juga melihat iman yang tentu ada di hati seorang yang sakit ini dan kerinduannya untuk datang kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pasti memaafkan, pasti
Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami kasih, ajar kami belajar akan bahasa kasih Amin. yang tulus, Haleluya, Yesus. yang tidak ada tandanya. Amin. Walaupun seringkali kasih itu tanpa balas, Haleluya. namun demikian Engkau sudah lakukan itu dengan tulus. Apapun risikonya, Engkau Allah yang sudah mengalami bagaimana Haleluya. mengasihi yang Haleluya. luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami Bapa. Kasih Bapa. Ajar kami seperti Haleluya. 4 orang yang membawa usulan datang kepadamu, agar kehidupan kami mempunyai kasih Amin. kepada sesama kami, melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Kami dapat menerjemahkan kasih itu lewat kami menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga membuat kami, haleluya, haleluya, dapat melaksanakan berita kasih itu dengan perbuatan yang dapat kami perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami untuk kami berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kami untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami yang datang malam hari ini. Berkat Allah dilimpahkan, kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati Bu Paini, memberkati Bu Supatmini, memberkati Pak Kardi, memberkati Bu Rusi, memberkati Fanya, memberkati Ibu Susi, memberkati Jo, memberkati, haleluya, Yesua, berkati kami hamba-Mu suami istri, berkati kami malam hari ini. Engkau tahu keberadaan kami dan Engkau memulihkan keberadaan kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada-Mu. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya berkat-Mu limpah atas kami. Persembahan yang akan kami bawa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan memberkati, balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudara kasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, persekutuan di dalam Allah Putra, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Berkat Allah dicurahkan, perlindungan dan kasih sayang berkat Tuhan nyata atas kami semua, dan kami bawa pulang dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Haleluya.